nama saya Eka Dek Balasatika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perburuhan, di mana topik pada kali ini adalah perkembangan hukum perburuhan. Pada abad ke-19, kaum buruh melakukan penekanan terhadap negara hukum seperti Britania Raya, Prancis, dan juga Jerman. Akibatnya mereka berhasil mengadopsi hukum yang berkaitan dengan buruh dan hubungan di dalamnya. Setelah Perang Dunia Pertama, hak-hak buruh diatur dalam hukum sehingga perwakilan buruh dan serikat dagang ikut berperan di dalamnya. Pada abad ke-20, para pemberi kontrak tersebut bebas menentukan pasal-pasal dari kontrak yang telah mereka lakukan. Setelah Perang Dunia Kedua, mulai diatur mengenai perlindungan buruh dan juga keikutsertaan buruh di dalam bidang ekonomi. Kemudian, pengembangan hukum mulai diatur di dalam wilayah Inggris, yaitu pada tahun 1833, di mana mereka di sini menentukan beberapa aturan seperti umur 9-13 tahun hanya boleh bekerja selama 8 jam, umur 14-18 tahun hanya boleh bekerja 12 jam, dan umur di bawah 9 tahun tidak boleh bekerja, atau dalam artian mereka hanya difokuskan atau dikhususkan untuk sekolah saja. Peraturan-peraturan mengenai hukum perburuhan yaitu salah satunya undang-undang pada masa Hindia Belanda, yaitu yang pertama, peraturan tentang pendaftaran budak. Yang kedua, peraturan tentang pajak atas pemilikan budak. Yang ketiga, peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak. Yang keempat, perbudakan di seluruh Hindia Belanda harus dihapuskan. Yang kelima, perbudakan dinyatakan hilang. Yang keenam, dikeluarkannya peraturan tentang perbudakan, yaitu seperti Coeli Ordinances, yaitu sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang memberikan jaminan kepada semua majikan terhadap hal-hal yang bisa terjadi jika para pekerja lari sebelum kontraknya habis. Dan yang terakhir yaitu ada Burgerlijk Wetboek atau sering disebut dengan KUH Perdata dan Wetboek van de Koopvaardij. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang artinya di sini adalah setiap warga negara mempunyai hak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka berlandaskan dengan undang-undang. Kemudian pasal 33 yang masuk dalam bab 16 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu pada ayat 1 mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Kemudian yang terakhir yaitu undang-undang lainnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 mengenai pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja. Artinya di sini adalah berkaitan dengan hal-hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, tunjangan, hingga buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja harus mendapatkan ganti rugi dari si pemberi kerja atau perusahaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Buruh. Menurut bab 1, ketentuan umum pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, hingga meninggal dunia. Kemudian, poin ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Poin keempat yaitu Undang-Undang Nomor
2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mengatur tentang perselisihan hubungan industrial, yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja buruh dan suatu perusahaan. Poin kelima yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan buruh Indonesia di luar negeri. Dalam undang-undang ini, penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKW harus berasaskan pada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadaan gender, anti-diskriminasi, serta anti-perdagangan manusia. Pemerintah sangat bertanggung jawab atas perlindungan TKI dan TKW di luar negeri. Poin keenam yaitu Konvensi ILO nomor 120 tentang higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Tujuan utama dari International Labour Organization atau ILO ini adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Organisasi Buruh Internasional merupakan bagian dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana organisasi ini terus berupaya mendorong terciptanya suatu peluang kerja bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan produktif serta bebas, adil, aman, dan bermanfaat. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Saya ucapkan terima kasih.